Pulau Baranglompo merupakan salah satu pulau yang berada di sebelah barat daya kota Makassar. Pulau padat dan berpenghuni sekitar 4.000 lebih jiwa ini menjadikannya pulau terpadat di Kepulauan Spermonde di Selat Makassar. Akses perjalanan untuk datang ke sini menggunakan kapal yang berangkat dari dermaga Kayu Bangkoa dengan menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Pulau Baranglompo masuk ke dalam Kelurahan Baranglompo, Kecamatan Pulau Sengkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahwa Pulau Baranglompo yang disebut juga Pulau Baraka Lompoa, tersebutlah bahwa di tempat ini sejak zaman dahulu kala disebut dalam syair-syair Makassar, Riolo Panariolo Ane Pak Rasanga ngani rampe angkana Pulau Baraka Lompoa, artinya pulau yang berkabesar, yang selanjutnya disebut Pulau Baranglompo. Tersebutlah pada tahun 1625 pada abad ke-17 seorang ulama besar dari Arab, dari Yaman, yang merupakan cucu keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Syekh Sayyid Ba Alwi As-Sagaf, seorang ulama besar yang selanjutnya menyebarkan agama Islam di Kerajaan Goa dan menjadi menantu dari Raja Goa yang ke-14, Mangirai dan Manrabia, Sultan Alauddin. Dan sebelum masuk di Kerajaan Goa, beliau singgah di Pulau Baranglompo. Dengan sistem pemerintahan kami di sini, sistem pemerintahan Galerang pada zaman Kerajaan Goa. Tersebutlah Galerang pertama sampai Galerang 10, akhirnya masuk pemerintahan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan di tahun 1945. Jadi Galerang pertama sampai Galerang 10 dalam Kerajaan Goa, selanjutnya dilanjutkan dalam pemerintahan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan selanjutnya disebut Desa Pulau Baranglompo. Jadi kita masuk di sini, termasuk Baranglompo, kita masuk wilayah Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pulau Baranglompo merupakan ibu kota Kecamatan Liukan Tupak Biring di Kabupaten Pangkep. Sampai pada tanggal 30 September tahun 1971 dengan pemekaran Kota Makassar pada waktu itu menjadi ujung pandang, sebagian wilayah Pangkep ditarik menjadi wilayah Kota Makassar, yaitu Pulau Baranglompo, Pulau Kodingaring, dan Barancadi. Jadi dari Pangkep kita masuk ke Makassar pada 30 September tahun 1971 sampai sekarang. Jika memasuki Pulau Baranglompo, maka akan terlihat salah satu penjual kerajinan tangan dengan berbahan utama dari lautan yang masih bertahan hingga sekarang. Sebelumnya, usaha inilah yang menjadi salah satu penghasilan masyarakat pulau dahulu yang menciptakan produk lokal dengan mengelola hasil lautnya sendiri. Saya mulai itu kerja kerajinan perak, mulai keluar dari SD tahun 63. Masih anak-anak saya memang langsung belajar kerja perak. Sampai tahun 98 kritis moneterski, tidak ada yang pekerjaan perak. Saya kerja lagi
akar bahar, sisik. Kalau akar bahar itu biasa penilaian yang cari ikan. Ya, baru saya bikin biasa kalau banyak menjadi baru bawa ke kota. Yang beli itu kalau gelang akar bahar dengan sisik itu toko oleh-oleh. Banyak toko oleh-oleh di Sumbawa yang terima. Tapi karena mulai lagi dilarang, tidak takut juga toko beli. Karena dilarang jual. Tapi semua sekarang dilarang, biar ini dilarang juga. Dilarang semua ini. Sudah 2 tahun ini dilarang keras ini. Dulu di tahun 75 10.000 aja. Nah, sekarang 30.000 satu batang. Ada lagi pembeli dari Bali naik ke sini harga, kita ikut juga harga 30.000 satu batang. Ada dibentuk ular, ada biasa juga keriting, dia aslinya memang keriting kayak anti. Kalau bentuk naga biasa berani pembeli lah beli 150.000. Kalau bentuk ular 100. Yang pakai batu juga 100 biasa. Udah lama nih pembuatannya. Biasa 3-5 biji satu hari kita bisa selesai ikan. Yang ini 1 kilo ini 1 kilo ini satu ekor. Yang 1 juta ini 1 kilo. Yang kecil-kecil ini 30, 20. Yang besar 50. Beralih ke usaha teripang yang menjadi pekerjaan dengan penghasilan tinggi di pulau ini. Ya, Pulau Barang Lompo memang dikenal di luar sana dengan usaha teripang yang distribusinya hingga ke luar negeri atau ekspor. Sistem yang dianut dalam usaha ini adalah bagi hasil, di mana ada sang pemilik modal dan para pekerja atau nelayan pencari teripang. Jadi di sini tuh kapal peteripang nilai bagi hasil tergantung berapa banyak teripang yang didapatkan. Nantinya akan ada bagi hasil kepada pemilik modal, kemudian kepada yang punya kapal, juga kepada ABK kapal. Jadi ada persen-persennya. Misalnya pembagi harga teripang yang dijual pada pengumpul itu misalnya 500.000, ya, ada potongan dari pemilik modal. Biasanya pemilik modal itu dia potong sekitar 20-50.000 dalam per kilo. Kemudian diberikan harga kepada pemilik kapal atau juragan kapal. Yang sisanya itu sekitar 450, taruhlah 450. Nah, yang tadi harganya 500.000 dipotong 50.000, kemudian yang diterima pemilik juragan kapal itu 450. 450 ini yang diterima juragan kapal, kemudian itu nanti yang dibagi kepada ABK kapal. Jadi paling cepat itu mungkin 1 bulan. Itu sudah paling cepat itu 1 bulan kalau nelayan cari teripang menggunakan kapal yang berlayar ke Laut Kalimantan atau ke Laut Madura, seperti itu. Kemudian bisa sampai bisa sampai juga 2 bulan bisa. Mulai sekitar paling cepat itu 1 bulan,
paling lama itu 2 bulan. Kemudian hasil tangkapannya diolah nanti di kapal. Ketika penyelam langsung dapat hasilnya dari penyelam dari bawah laut, maka langsung diolah. Nah, langsung dimasak. Ada memang tukang masak, langsung dimasak dari bawah laut, kemudian digarami. Seperti itu. Kalau pengumpul teripang itu dia di sini saja, di daerah Pulau Baralompo ini saja. Karena di sini banyak pengusaha-pengusaha teripang. Dia olah saja di sini, kemudian ada olahannya, olahan kering, ada juga olahan dia tidak basah. Mungkin dilihat dari pesanan dari bosnya masing-masing mungkin seperti itu. Kalau dia menginginkan kering, maka akan diproses sampai 15 hari sampai 20 hari ke depan untuk proses pengirimannya, untuk dikeringkan itu barang. Kemudian baru dibawa ke Makassar pada bos masing-masing. Daripada ada bos besar di Makassar, masing-masing utama daripada pengumpul di sini itu melempar ke sana, pelemparannya ke sana, seperti itu. Jadi jenis teripang mulai dari paling murah itu biasanya ada namanya teripang bola-bola, yang jenisnya itu seperti bola, bundal juga, yang bisa didapatkan mulai dari di laut dangkal sampai di air dalam, sampai di dangkal sampai di air dalam. Kemudian ada namanya cerak merah, cerak hitam, itu juga termasuk teripang murah. Kemudian masih banyak lagi teripang-teripang yang murah-murah. Itu paling murah. Kemudian yang naik lagi seperti TKK. Jenis TKK juga punya banyak macam, mulai dari TKK batu, TKK herder, dan lain-lainnya. Jadi semua jenis TKK itu yang paling mahal itu jenis yang sekarang ini yang nelayan dapatkan, TKK gondrong yang dapatkan. Seperti itu ya, mahal. Mulai dari sekarang itu harganya ditimbang basah itu mulai dari harga 700 1 kilo sampai 900.000 1 kilo. Tergantung daripada kualitas daripada barang tersebut. Seperti itu. Budaya melaut biasanya tidak akan lepas dari para pelaut dan sudah melekat menjadi rutinitas mereka dalam melakukan aktivitasnya di laut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dari berangkat hingga pulang kembali ke daratan, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala kejadian yang ada di laut. Oh iya, jadi sebelum kita turun itu melaut atau sebelum menyelam, ada istilah orang Makassar bilang Pak Rappo. Pak Rappo itu terkadang nasi sama pisang, itu yang dikasih turun di laut, baru kita turun menyelam. Iya, pisang terkadang sebelum kita berangkat dari sini juga dikasih turun di laut. Begitu juga kalau kita sudah sampai di lokasi, kita sudah mau menyelam, itu juga dikasih turun juga pisang, terkadang juga nasi dengan rokok, semacam itu. Baru kita bisa turun menyelam, mulai menyelam. Oh, itu kata orang tua untuk maksudnya penguasa laut begitu, kita kasih anunya begitu supaya kita selamat atau apa dalam menyelam, operasi menyelam.
Memang cuma itu. Kalau kebiasaan kita di sini di Pulau Baralompo memang seperti itu. Saat di laut, mereka juga memiliki budaya dan teknik tersendiri dalam hal menangkap teripang dengan selamat. Jadi kita akan mulai menyelam teripang. Namun diawali dengan adab-adab, yaitu adab-adab menyelam atau melaut. Yang paling pertama itu adalah pastinya berdoa dulu. Untuk keselamatan bagi semua anggota penyelam. Namun sebelum kita menyelam, kita perlu perhatikan adab-adab untuk menjaga daripada keselamatan ketika kita mengadakan penyelaman. Kemudian yang pertama kita kembali lagi berdoa sebelum adab yang pertama itu kita kembali lagi berdoa sebelum kita turun ke dasar laut. Kemudian yang diperhatikan arusnya lari kemana, itu juga kita perhatikan. Kemudian cara menyelam ketika kita turun, maka kita perlambat gerakan kita turun ketika kita turun di dasar laut. Kemudian ketika di dasar laut kita sedang sudah sampai di dasar laut mencari teripang, maka gerakan juga diperlambat karena tidak bisa terlalu banyak gerak karena tekanan semakin dalam air yang kita selami, semakin keras tekanan yang menimpa daripada tubuh kita. Kemudian ketika kita sudah melakukan penyelaman, kita naik daripada permukaan, maka kembali kita lagi perlambat daripada cara kita naik, karena ini yang menentukan daripada penyelaman kita nanti, sehatnya kita ini jika kita naik di permukaan. Maka kita singgah-singgah, ada istilahnya terminal 1, terminal 2, terminal 3. Dari terminal 1 itu ketika kita di dasar laut, kita masih di dasar pasir, kemudian naik ke pertengahan. Terminal 2 kita singgah dulu. Untuk apa? Untuk menstabilkan daripada kondisi badan kita. Pertama dalam penyelaman ini yang perlu diperhatikan yaitu air kencing kita harus dikontrol, karena itu adalah kunci daripada penyelaman seorang penyelam. Maka setiap penyelam harus memperhatikan daripada air kencingnya apakah sudah lancar apa tidak, karena ini berpengaruh atau menyebabkan daripada kelumpuhan pada setiap penyelaman apabila tidak diperhatikan. Makanya kita gunakan teori terminal itu tadi, kita singgah-singgah. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa air kencing kita ini sudah lancar. Kemudian naik lagi sekitar 5 meter di atas permukaan, di bawah permukaan air. Permukaan air 5 meter di atas permukaan air, maka kita singgah lagi untuk memastikan bahwa sudah betul-betul kondisi sudah baik, sudah lancar air kencing, sudah normal. Maka setelah itu kita sudah mulai naik di atas daripada perahu. Kemudian sampai di atas perahu, maka kita ini jangan kalau dilarang untuk pergi cepat tidur, karena ini juga berpengaruh. Karena ketika tidur habis menyelam baru langsung tidur, maka aliran daripada darah kita ini akan terhenti. Maka dilarang keras bagi penyelam ini kalau habis menyelam langsung pergi tidur. Walaupun usaha teripang memiliki penghasilan yang tinggi, namun resiko yang didapat oleh para pekerja sangatlah besar.
Tak sedikit mantan penyelam teripang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan saat di laut. Ada dua hal yang membuat itu terjadi: kurang safety-nya alat yang digunakan dan karena kesalahan personal mereka sendiri. Contohnya, oksigen yang digunakan bukan dari tabung oksigen, tetapi tabung kompresor ban seperti ini. Iya, dulu pertamanya saya menyelam mulai dari umur 15 tahun sampai umur 32 tahun. Pertama saya menyelam mulai dari ikan sampai teripang. Dan sebagai penyelam itu memang resikonya sangat besar dan cuma kita tidak punya jalan lain selain menyelam. Karena mungkin dari dulu nenek-nenek kita sampai sekarang juga kita masih sampai sekarang menyelam. Seperti itu. Iya, dulu saya menyelam itu di Selat Kalimantan sama Makassar. Dulu saya menyelam teripang kedalaman sekitar 45 meter lah atau 22 dpa. Saya mungkin terlalu lama di dalam sampai saya jadi seperti ini. Saya lumpuh. Dulunya saya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi alhamdulillah karena sering olahraga dan berusaha, ini sudah bisa sedikit jalan. Dulu itu saya menyelam, terus saya terkena air keram ini. Pengaruhnya mulai dari paha saja yang sakit, terus naik di dada, terus saya itu hari jatuh pingsan. Jatuh pingsan mulai dari jam 11 sampai jam 4 sore baru saya bisa sadar. Sudah di atas air, sudah di atas kapal, sudah ada setengah jam dari atas kapal, itu baru ada terasa ngilu dan dada juga mulai sakit. Nah, itu saya langsung jatuh. Oh, itu pengaruh dari arus, Pak? Iya, dari air. Dari air ya, dari arus. Terlalu kencang memang arusnya. Dan mungkin juga saya terlalu lama di dalam air. Melewati waktu. Karena memang kita sebagai penyelam teripang itu paling 15 menit sampai 20 menit. Tapi saya sampai 40 menit dan hampir 1 jam. Kita gunakan pakai alat kompresor. Cuma memang itu airnya memang terlalu dalam dan dingin. Dan mungkin juga saya terlalu lama di dalam air. Iya, banyak. Kalau di sini di Pulau Baralompo banyak sekali korbannya, sampai ada yang meninggal dunia. Sudah berapa orang, puluhan mungkin ada di sini. Kalau misalnya mau cerita orang lumpuh di sini paling banyak Baralompo. Tidak ada jaminan dari pemerintah ataupun maksudnya dari juragan atau bos, tidak ada sama sekali. Dari pribadi sendiri, kalau misalnya bantuan dari pertamanya saja, dari pertamanya kita sudah dikasih turun di atas kapal, sudah sampai di rumah itu sudah lepas tanggung jawab juragan atau bos, ya tanggung diri sendiri. Pulau Baranglompo memang memiliki banyak cerita unik di dalamnya. Usaha teripang yang dikenal dengan penghasilan tingginya memiliki resiko yang besar bagi para nelayan.
Nabila Ampianto. Iya. Di sini media ukur cinta atau kepada jurnalistik. Asik. Ya, jadi perjalanan kali ini cukup jauh. Perkiraan kita tadi 15 menit, ternyata 1 jam. Oke, sekian. Semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan. Di mana Nabila? Di Baralongko. Bersama Naim di sini, Bu. Semua bahagia. Rido. Semua bahagia. Bapak Ferdi, kita ada di mana? Ada Randa, ada Cipung, ada Jipa. Mana sih pun? Mabut laut. Mabut laut. Dia lagi mabut. Ada Nirwana Ulfa. Ya, benar. Walau makan susah, Satu kata, Hashim. hidup susah, walau Jadi sekarang kita sudah selesai membersihkan. Sebenarnya belum selesai sih, tapi kita harus ke sana karena kita punya proyek tersendiri di sini. Dan kita mau balik jalan kaki. Selain gue banyak duit, Iya. dia sering juga melakukan aktivitas bakti sosial. rasa syukur ini karena Sekarang kita di mana? Nah, sekarang kita lagi survei observasi usaha dan kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Baralongko. kita berlari-lari bersama mengejar mimpi. Tak ada kata untuk berhenti. Semua bahagia, semua bahagia. Matahari. Itu nama itu. Ayo kita mati lambat. Nih kembali sini tuh. Apa nih? Menggarap ini. Walau makan susah, walau hidup susah, walau Bapak Ketupat, tolong TF. Bagaimana situ? bisa dilupakan. Walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum. Itu saya lebih tertarik kayak tadi belakang. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Oh ku bahagia, oh ku bahagia. Saat tadi Aku sayang tapi kau yang tak paham apa aku cinta. Cinta aku dalam. Berapa? Muka menikah di sini. Ada Mikan udah apa di sini? Ada baru kuliah janda muda. Ini teman baru kita, ada Lukman dan Rama. Ada kakaknya Lukman di sana. Rike, 3. Pas keluar naik kepala anu. Pas keluar keluar naik kepala anu.